mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Gunadarma dan Ki Umbul masih duduk di depan tenda. Mereka ngobrol sambil minum wedang jahe hangat dan menikmati makanan kecil. Kabut mulai turun. Gunadarma menceritakan perihal mimpi yang baru saja dialaminya. Mimpi yang membuat hatinya gelisah. Mimpi yang membuahkan pertanyaan-pertanyaan yang belum juga ditemukan jawabannya. Dia lalu minta pendapat Ki Umbul. Wah, susah juga mimpimu itu, Guna. Lagi pula aku kan bukan seorang ahli tafsir mimpi. Kalau menurut orang-orang katanya loh, mimpi itu kembangnya orang tidur. Ini ada 3 macam mimpi. Mau tahu toh? Nih, Titioni itu mimpi sebelum jam 12 malam. Itu yang tengah malam. Lalu yang kedua Gondoyoni, mimpi sekitar jam 12 juga malam itu. Dan yang terakhir itu mimpi Puspo Tajem, mimpi menjelang fajar, menjelang pagi. Nah, kalau menurut orang-orang katanya ya, ini katanya juga loh, mimpi yang membuat arti yaitu mimpi Puspo Tajem. Itu menurut orang-orang, Guna, entah benar, entah salah. Tapi saya yakin, mimpiku tadi mempunyai makna, Ki Umbul. Ada arti tersirat yang dikandung di dalamnya. Kalau kata orang-orang melulu, sudah biar saja lah. Soalnya kita juga kan bergaul sama orang-orang kok ya. Begini kata orang-orang, kalau mimpi rembulan itu mempunyai arti yang baik, Guna. Rembulan itu bisa dikatakan obor di malam hari. Lah, dengan cahayanya dia menerangi permukaan bumi. Bisa membuat orang-orang tersesat itu kembali menemukan jalan yang benar. Itu artinya. Sekali lagi, tapi itu semua kata orang-orang. Kalau menurut pendapatmu sendiri bagaimana, Guna? Ya, saya tidak tahu, Ki Umbul. Justru saya ingin tahu. Mimpi saya kali ini memang aneh sekali. Rembulan itu pecah berkeping-keping menjadi ratusan, atau bahkan sampai 1000. Angkasa dipenuhi 1000 bulan. Ya, lalu bulan yang paling besar muncul dan berubah menjadi wajah Pak Tua. Aneh sekali kan? Makanya saya jadi penasaran. Saya lalu menyuruh pekerja memukul kentongan. Maksud saya ya begitulah. Saya ingin menanyakan soal mimpi ini pada Pak Tua. Tapi rupanya sudah beberapa hari ini dia pergi. Aku malah tidak tahu. Ya sudah. Sepertinya Ki Umbul sudah mulai ngantuk lagi ya. Belum cukup tidurnya. Lumbini, bangun Lumbini. Ada apa, Kakang? Ayo cepat bangun. Kita harus pergi. Kita harus tinggalkan tempat ini. Aduh, kakiku dan punggungku masih pegal sekali rasanya, Kakang. Dan aku masih agak mengantuk. Kamu tidak bisa bermanja-manja sekarang. Baru saja rombongan pendekar suruhan ayahmu melewati jalan di tempat itu. Rupanya mereka masih berkeliaran di sekitar tempat ini. Kita harus pergi sekarang. Ayo. Aduh, lagi pula mau pergi kemana, Kakak? Kamu jangan rewel.
Kita sedang menghadapi kesulitan besar. Aku tidak mau orang-orang itu menangkap kita. Kita harus segera menghindar. Kalau kamu rewel terus, bermanja-manja, kolot, ya itu terserah kamu. Tapi aku tidak akan meneruskan perjalanan ini. Biar saja kita ditangkap. Biar kepalaku dipancung algojo suruhan ayahmu. Mungkin begitulah yang kamu inginkan. Tidak, Kakang. Bukan seperti itu maksudku. Aku hanya ingin istirahat sebentar lagi. Biarlah agak siang sedikit. Aku masih capek sekali, Kakang. Aku juga capek. Aku capek semuanya. Badanku capek, pikiranku capek, dan hatiku juga capek. Tapi aku sadar bahwa kita harus terus berusaha keluar dari kesulitan ini. Katanya kamu mengajak kabur, pergi sejauh-jauhnya. Kalau perlu, kita meninggalkan kota Raja Mataram. Sekarang, mana janjimu? Mana sumpah prasetyamu? Jangan membuat kesulitan ini bertambah sulit, Lumbini. Kita sedang menghadapi ancaman yang sangat besar. Nyawa kita taruhannya. Setidak-tidaknya, nyawa Risang Janaka. Karena itu, kamu jangan rewel. Jangan seenak-enaknya. Jangan sembrono. Jangan membuatku tambah susah. Ayo, cepat bangun. Lumbini, kalau kamu tidak segera bangun, kalau kamu mau bermalas-malasan begini, aku terpaksa meninggalkanmu. Biar akan kuhadapi sendiri semuanya. Jangan, Kakang. Jangan tinggalkan aku. Untuk apa aku bersusah payah meninggalkan rumah? Untuk apa aku harus berani menentang orang tuaku, melawan keluargaku? Kalau akhirnya Kakang Janaka meninggalkan aku juga. Jangan, Kakang. Ya, baiklah. Ayo, kita pergi. Tapi biarkan aku merapikan pakaian dan rambutku dulu ya. 5 orang pendekar bayaran Busutarai berdiri di pinggang bukit. Sebuah jalanan berkelok terpampang di bawahnya. Mereka menunggu sudah beberapa saat lamanya. Salah seorang pegundal mengepit busur dan sejumlah anak panah. Pegundal itu bertumbuh jangkung dan sedikit berjenggot. Pakaiannya berwarna gelap. Jalanan di bawah itu menuju kemana? Wah, mana aku tahu. Mungkin ke sebuah desa di bawah sana. Yang jelas jalanan itu keluar meninggalkan daerah kota Raja Mataram. Kakang Langgali kok belum muncul-muncul juga? Kemana dia? Kita tunggu saja sampai dia datang. Tugas kita mencegat buruan kita di sini sambil menunggu Kakang Langgali. Sebenarnya bosan juga menunggu begini. Ya, memang sudah lama juga kita berdiri di sini. Hei, lihat. Siapa yang berkuda di bawah itu? Wah, jelas dia buruan kita. Pasti Risang Janaka dan Nini Lumbini. Nah, aku yakin. Lihat mereka berdua. Ya. Yang di belakang rambutnya panjang, pasti Nini Lumbini. Kalau begitu, ayo kita turun. Ayo turun. Kita turun, kita kejar mereka. Ayo. Empat orang pegundal Busutarai buru-buru naik ke atas punggung kuda masing-masing. Salah seorang masih berdiri di tempat semula. Pegundal yang bertubuh jangkung dan berpakaian warna gelap. Diam-diam pendekar bayaran itu melolos sebatang anak panah, memasang di busurnya, kemudian mengarahkannya ke bawah, ke jalan di mana Risang Janaka serta Ratna Lumbini berkuda. Pada saat Risang Janaka melintas tepat di bawah, pegundal itu pun melepaskan anak panahnya. Oh, baru saja mereka lewat jalanan ini, Kang Langgali. Oh, goblok. Kenapa tidak kalian kejar? Soalnya kami menunggu Kakang. Tapi belum lama kok. Kita masih bisa memburunya. Iya. Ya sudah. Ayo, kita kejar mereka. Kita tidak akan berhenti sebelum menangkap Risang Janaka. Lumbini, aduh,
bagaimana kau bisa jatuh? Sudah kupesan, pegang pinggangku erat-erat, jangan sampai jatuh. Aduh, sakit Kang, sakit sekali punggungku. Kau, punggungmu kena anak panah. Aduh, sakit sekali Kang, punggungku sakit sekali. Macam-macam saja. Sekarang, kesulitan kita tambah besar, Lumbini. Aku tidak tahu bagaimana cara menolong punggungmu yang terluka. Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan. Kita harus mencari sebuah desa. Barangkali di sana ada seorang tabib atau seorang ahli obat yang bisa menyembuhkan lukamu. Tapi Kang, tidak usah Kakang. Kita tidak usah mencari desa. Nanti mereka bisa menangkap kita. Lalu kita harus bagaimana? Jelas kau tidak bisa lagi membonceng kudaku. Kau tidak akan mampu berpegangan kuat. Kalau dipaksakan, nanti kau akan jatuh lagi di jalanan. Dan aku tidak mau melihat lukamu bertambah parah. Kita cari tempat saja untuk istirahat, Kakang. Mungkin di tengah-tengah hutan itu ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Kita bisa istirahat di balik rimbunan belukar. Aduh. Baiklah, kita memang tidak bisa memaksakan diri. Kau bisa berjalan? Bisa, Kakang. Tapi pelan-pelan saja. Mungkin kakiku terkilir. Aduh, sakit sekali. Tapi yang lebih sakit punggungku ini. Ayo, kita istirahat dulu. Aku akan lihat lukamu. Mungkin ada yang bisa kulakukan. Ayo Lumbini, berdirilah, biar kupapah kamu. Pelan-pelan saja, Kakang. Pelan-pelan saja. Aduh. Wah, kita kehilangan jejak. Iya, Kang. Semua ini salahmu. Salahmu juga. Seharusnya kalian terus mengejar orang itu. Mengapa dibiarkan pergi begitu saja? Tapi Kakang... Sekarang mau kita cari kemana mereka? Mau cari kemana? Dasar goblok! Percuma aku membawa orang-orang goblok mengerjakan tugas ini. Tapi Kakang, mungkin dia belum pergi jauh, Kakang. Mungkin mereka bersembunyi di sekitar tempat ini. Iya, ayo kita cari saja. Iya. Tidak ada desa di sekitar tempat ini. Betul. Pasti mereka bersembunyi di pinggiran hutan. Dasar goblok. Sekarang begini saja. Rombongan kita ini kita bagi dua. Iya. Kalian berdua bawalah 20 orang dan masuk ke hutan itu. Cari mereka sampai ketemu. Sementara yang lain, yang lain ikut aku. Iya, Kakang. Marah rupanya Kakang Langgali. Iya. Mungkin memang ini kesalahan kita ya. Seharusnya tadi kita jangan berhenti mengejar. Ya, sudah terlanjur. Sekarang kita tebus kesalahan kita. Iya. Ayo, aku yakin Risang Janaka pergi membawa Ratna Lumbini bersembunyi di tengah-tengah hutan itu. Iya, betul. Ayo kita cari. Kita obrak-abrik semak belukar. Kalau perlu sampai malam tiba nanti. Aku yakin bisa menemukan mereka. Iya. Ayo. Iya. Aduh. Sakit sekali Kakang Janaka. Aduh. Punggungku rasanya panas sekali. Mungkin panahnya beracun, Lumbini. Terus bagaimana, Kakang? Apakah akhirnya aku akan mati di tempat seperti ini? Lumbini, jangan bicara macam-macam. Kamu harus kuat. Kamu harus tahan. Aku akan mencoba mengeluarkan anak panah ini dari punggungmu. Tapi, apa mungkin
Tampaknya anak panah ini menancap cukup dalam. Aduh, Kakang, jangan dipegang-pegang, sakit. Aku jadi bingung kalau begini. Anak panah ini harusnya dikeluarkan, Lumini. Sebab kalau tidak, darahmu akan terus menetes. Lama-lama, kamu akan kekurangan darah. Kamu bisa pingsan. Tapi Kakang, biarkan saja anak panah itu. Jangan dipegang-pegang lagi. Sakit sekali, Kakang. Kau harus tahan, Lumini. Tahan. Mungkin hanya sebentar sakitnya. Tapi setelah itu, lukamu bisa diobati. Aku akan berusaha mengeluarkan racunnya. Tapi anak panah ini harus dikeluarkan dulu. Bagaimana? Baiklah, kita coba. Jangan, Kakang. Aku takut sekali. Sudahlah, biarkan saja begitu. Tapi kau bisa mati, Lumbini. Kalau kau kehabisan darah, kau bisa mati. Duh, Kakang Janaka. Kenapa akhirnya kita harus mengalami seperti ini, Kakang? Sudahlah, jangan mengeluh terus. Jangan menangis terus. Aku tambah bingung. Kau harus berusaha untuk bertahan, Lumini. Bagaimana? Berani mencobanya? Aku akan menarik dengan hati-hati. Tapi, bagaimana kalau sakit, Kakang? Iya, pasti akan sakit sekali. Tapi hanya sebentar. Setelah itu, semuanya jadi mudah. Lukamu akan bisa disembuhkan. Harapan untuk sembuh menjadi besar. Kalau seperti ini, aku tidak tahu lagi, Lumini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap luka yang terus-menerus mengeluarkan darah. Kakang Janaka. Sang Janaka kebingungan melihat Ratna Lumbini menangis sambil merintih-rintih. Dia ingin menolong, dia kasihan, dia merasa iba, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Ratna Lumbini dapat disembuhkan? Dan bagaimana nasib mereka berdua di tengah rimba belantara sebagai buron? Saudara pendengar, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam Cundrik Mataram. Sampai jumpa.